wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas memimpin doanya. Marilah untuk memulai pelajaran, marilah kita membaca doa dimulai. Baik, sebelum kita belajar, hari ini kita masih belajar tentang tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 2 yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Sudah siap melanjutkan materi? Sudah. Masih ada yang ingat suhu dan kalor? Masih. Masih? Oke, sekarang kita akan membahas tentang sumber energi panas. Ada yang tahu pengertian sumber energi panas? Silakan baca di depan. Siapa yang bisa baca? Oke, silakan dibaca Kanara. Pengertian sumber energi panas. Energi panas merupakan zat energi yang terkumpul di dalam gerak bumi. Namun, energi panas ada yang oleh sebagai sumber. Misalnya, sumber energi panas yang berasal dari matahari. Panas bumi ambil unit atau gerakan dari benda. Energi panas yang bisa berpindah-pindah disebut sebagai energi. Agar energi ini biasanya kalau berpindah dari tempat yang memiliki suhu lebih tinggi ke tempat yang mempunyai suhu lebih rendah. Lanjut. Energi panas menjadi salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia dan bahkan makhluk hidup yang ada di bumi. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, menghangatkan diri, digunakan untuk memasak dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa energi panas adalah hal-hal yang dapat menghasilkan sumber Energi panas. panas. Macam-macam sumber energi panas. Siapa yang bisa melanjutkan baca? Macam-macam sumber energi panas. Siapa yang bisa baca? Sumber energi panas. Baca yang kedip. Oke, bacakan ya. Sumber energi panas. Sumber energi panas yang ada di sekitar kita berasal dari 5 sumber. Kelima sumber tersebut antara lain adalah matahari, listrik, api, panas bumi, dan gesekan. Oke. 1. Sumber energi panas matahari. Seperti yang kita semua tahu bahwa matahari merupakan salah satu sumber energi panas terbesar di jagat tata surya. Ya. Bahkan saking panasnya, matahari mampu menyinari bumi dan seisinya, dan tentunya memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Tak hanya bermanfaat bagi manusia saja, matahari juga mempunyai banyak manfaat bagi hewan dan juga tumbuhan. Adapun manfaat matahari yang bisa manusia rasakan, diantaranya energi panas yang dihasilkan matahari dapat membuat
membuat bumi menjadi lebih hangat. Kemudian cahaya matahari juga mengandung vitamin D yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Maka dari itu kita disarankan untuk berjemur di pagi hari agar mendapatkan asupan vitamin D berasal dari matahari. Lalu matahari juga bermanfaat untuk membantu mengeringkan pakaian. Ini energi matahari juga sudah dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Salah satunya yaitu sebagai sumber energi pembangkit listrik. Selain bermanfaat untuk manusia, energi matahari juga memiliki banyak manfaat untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Energi panas yang dihasilkan matahari dapat memberikan manfaat pada tumbuhan dalam proses membuat makanan atau yang kita kenal sebagai fotosintesis. Sedangkan untuk hewan, energi matahari secara tidak langsung telah memberikan manfaat melalui tumbuhan, yaitu berupa makanan dan oksigen. Kemudian, energi matahari juga dapat memberikan asupan vitamin D pada tubuh hewan. Oke, yang kedua yaitu sumber energi panas bumi. Energi panas adalah energi yang berasal dari dalam perut bumi. Salah satu contohnya adalah panas bumi. Energi panas yang satu ini berasal dari batu-batuan yang berada di dalam bumi. Energi ini juga dikenal sebagai energi geotermal. Umumnya, energi panas bumi dimanfaatkan untuk dijadikan sumber energi alternatif pembangkit listrik. Biasanya, sumber energi panas bumi juga dapat dijadikan sebagai sumber pemanas di gedung. Sumber energi panas api. Siapa yang bisa baca? Sumber energi panas selanjutnya yang ada di sekitar kita adalah api. Api merupakan sumber panas yang dapat dihasilkan dari batu bara, bahan bakar, minyak, gas, dan kayu yang dibakar. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan manfaat yang bisa didapatkan dari sumber energi panas api. Api sendiri telah menjadi kebutuhan sehari-hari manusia karena panas api sangat bermanfaat untuk memasak dan juga menghangatkan badan saat kondisi gelap. Namun meski bermanfaat bagi kehidupan kita, api juga Berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Hal tersebut dapat terjadi jika kita menggunakan api secara berlebihan, sebab api dapat dengan mudah membakar apa saja yang ada di sekitar kita. Jadi tetap hati-hati yang terhadap sumber energi panas yang satu ini. Jadi kita harus tetap berhati-hati terhadap sumber energi panas dari api. Oke, lanjut ke sumber energi panas listrik yang cowok. Baca Iqbal. Bahwa energi listrik berasal dari energi panas, bahkan nantinya energi listrik dapat diubah lagi menjadi energi panas. Jika Anda sadar, kita banyak alat dan benda yang dijalankan menggunakan energi listrik. Bahkan ada banyak sekali energi panas yang berasal dari sumber energi panas.
Energi listrik juga menjadi salah satu energi yang sangat kita butuhkan saat ini. Mengingat semua hal kita gunakan mayoritas membutuhkan energi listrik untuk bisa berfungsi. Bisa dibayangkan jika suatu hari tidak ada energi listrik yang biasa kita manfaatkan. Maka dunia akan gelap dan tidak ada cahaya lampu yang menyala. Pun akan bunyi karena semua barang elektronik, TV, dan yang lainnya tidak menyala. Bermanfaat tidak sumber energi panas listrik? Oke, dari rumah anak-anak oven ada? Ada. Rice cooker? Ada. Kompor listrik? Setrika? Ada. Ada ya. Jadi sumber energi panas listrik sangat kita butuhkan. Sekarang 5 sumber energi panas dari gesekan. Siapa yang bisa baca? Oke. Dapat menghasilkan energi panas. Jadi ketika kita berada di tempat yang dingin, maka otomatis menggerakkan kedua telapak tangan dengan cepat. Hasilnya telapak tangan akan terasa lebih hangat. Hal tersebut juga akan terjadi pada benda-benda lain yang digeserkan secara cepat. Pada zaman purba, manusia akan membuat energi panas dengan cara menggeserkan dua batang kayu ataupun batu dari gesekan tersebut. Nantinya akan mengeluarkan emas yang dipercikan api dari percikan api tersebut tidak dapat membuat api atau api besar yang bisa digunakan untuk memasak dan mendadak. Sumber energi panas dari gesekan. Kemarin sudah ya kita gosok tangan. Anak rasakan? Sumber energi panas tersebut berasal dari gesekan kedua tangan. Oke, sekarang kita perhatikan video berikut.
jangan berisik ya. Pernah? Jadi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu 1. Konveksi, radiasi. Radiasi. Oke, kita lanjut. Panas tadi dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara sebagai benda Padat. bukan panas ya, padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang Berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat Perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga Mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup Di bumi.
Oke, sekarang kata yang tadi tuliskan kata kunci dan hal-hal penting pada setiap paragraf. Oke. Penjelasan tentang perpindahan panas dan balon sesuai bacaan tadi. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam Panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi Panas. dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi. Matang. Jadi peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat Berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 1.150 kilometer. Jauh tidak? Jauh. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita. Jadi planet kita ini yang apa? Kita hidup di planet apa? Bumi. Kita dapat merasakan hangatnya sinar Matahari. Andai panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah membayangkan bagaimana keadaan bumi kita? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih Rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu 1. Konduksi. 2. Konveksi. 3. Radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda pada contoh. Konduksi adalah panci logam yang panas karena dicetak di atas kompor yang berapi. konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat. Zat apa? Zat Perantara. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga Mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan cara pancaran yang tidak membutuhkan zat Perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai Ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Carilah beberapa kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Perhatikan contoh berikut. 1. Hal-hal penting dari paragraf 1 adalah Api kompor dapat memasak air dan sayuran di dalam panci. Panas dari apinya berpindah ke dalam panci. Air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Oke, paragraf 2. Hal penting. Letak matahari dari untuk planet kita ini sangat jauh. Panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Oke, paragraf 3.
menggunakan kata-kata tersebut. Buatlah kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Kata, arti, dan kalimat. Kata apa yang penting di situ? Kata Api. artinya Panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar membakar menyala. kalimat. Terdapat kalimat yang ketika memasak sayuran sebaiknya menggunakan Api yang tidak terlalu besar. Terus kedua, kata kunci apa? Panas. Oke, artinya Energi yang dapat diterima dan dimakan oleh suatu benda. kalimat. Panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Oke, kata kunci selanjutnya yaitu Berpindah. Berada pada tempat. Panas dapat berpindah dari panci ke air yang ada dalam panci tersebut. next, lanjut. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Air yang dipanaskan suhunya akan naik. Lanjut. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat. Lanjut. Mendidih, menggelambung, mengembung, atau Kalimatnya ada pada air yang akan digunakan untuk membuat kopi harus dimasak sampai mendidih. Yang terakhir yaitu pancaran. Itu artinya pancaran. Berdasarkan bacaan berjudul perbedaan panas dan kalori, buatlah sebuah diagram tentang perbedaan panas yang kamu ketahui. Berapa kata bantu yang kamu sekarang sudah kamu tulis dalam kalimat berikut mewakili setiap paragraf. Lakukanlah kegiatan ini bersama dengan teman sebangku. Jadi contoh diagramnya ada di depan. Silakan dicatat, ditulis di buku. Perbedaan panas atau kalori. Mana? Enggak ingat kan ini? Kalau menurut kamu penting, Nabung itu. Nabung. perbedaan panas atau kalori. Jadi perbedaan panas atau kalori menunjukkan dengan peristiwa. Bawang yang alam bisa uling. Oh, jadi turun itu. Tapi ada berapa? Sekolah aja. Aduh, pulau. Jadi perbedaan panas atau kalori menunjukkan dengan peristiwa Apa begini? air yang dimasukkan lebih matahari sampai ke bumi. terjadi dengan tiga cara. Contohnya yaitu kira-kira bisa diingat, Boy, itu boy. bisa dimengerti. Boy. Tambah 5. Ada yang ingin ditanyakan? Oi. Ai, log dah dia moment tu. Belum tiktok berput lakon. Ibu bang ni. Jadi isi bacaan dalam tulisan satu paragraf tersebut adalah kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Misalnya saja api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contoh lainnya adalah letak matahari yang sangat jauh.
Matahari. Panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu Konduksi, konveksi, dan radiasi. jelas, Jelas. ngerti, Ngerti. paham, Paham. ada yang ingin ditanyakan? Benar-benar sudah mengerti? Oke, kalau benar-benar sudah mengerti, jadi panas dapat berpindah dari suhu yang Tinggi ke rendah. panas dapat berpindah melalui berapa cara? 3. Yaitu Konduksi, konveksi, dan radiasi ada 4 cara. Bagus. Ya, jadi materi kita hari ini tentang Perpindahan panas atau kalor. jadi perbedaan kalor di sekitar Kita. sudah mengerti tentang perbedaan kalor? Sudah. Oke. Benar-benar tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira ingin belajar seperti apa? Tetap menggunakan video atau bagaimana? Apakah pelajaran hari ini menarik? Kira-kira apa yang anak-anak rasakan ketika ibu memberi pelajaran tentang panas dan perpindahannya? Apakah mudah dimengerti? Benar-benar mudah? Mudah. Kira-kira cara ibu menyampaikan pelajarannya apakah bisa dipahami? Bisa. Benar-benar dari hati jawabannya? Benar-benar dari hati. Kalau begitu, terima kasih banyak. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.